Beberapa mitos dan legenda yang ada di daerah kami, diantaranya yang masih saya ingat adalah mitos atau legenda si ular lembu. Sebelum jembatan Mahakam dibangun, daerah itu terkenal angker, namanya Tenggalung Ayam, atau bahasa Indonesianya Jengger Ayam. Entah kenapa daerah itu disebut demikian, mungkin karena bentuknya seperti jengger ayam, berkelok-kelok di pinggiran pantainya, dan terkenal punya pusaran air yang cukup deras. Dalam bahasa daerah disebut ulak, air yang berputar. Biasanya kalau dilemparkan ranting kayu atau benda-benda lainnya, langsung lenyap dihisapnya. Disitulah kata orang-orang tua si ular lembu bersemayam di bawah pusaran air tersebut. Mengapa disebut ular lembu? Memang katanya yang pernah melihat makhluk itu adalah badannya seekor ular dan panjangnya tidak ada yang mengetahuinya, namun hanya kepalanya mirip seekor lembu. Namun bukan seperti binatang mitos naga, karena ular lembu tidak berkaki atau dengan lidah yang menjulur-julur seperti naga. Si ular lembu berpaduan antara ular badannya dan lembu bagian kepalanya. Suatu ketika ada seorang nelayan yang menyeberang dengan perahu, melihat ada seekor hewan menyeberang dan dikejarlah dengan perahunya, karena si nelayan mengira rusa atau kijang yang menyeberang, dan ini memang biasa terjadi di Sungai Mahakam. Hewan-hewan seperti kijang, babi, kancil, dan lain-lain berenang ke tepian seberang karena tidak terlalu lebar, hanya sekitar 400 meter sebelum ada jembatan Mahakam, dan dengan cepat menghampiri hewan tadi. Karena wajah hewan tadi seperti lembu dan bertanduk, dikira mungkin seekor sapi atau lembu, maka tanduk lembu tadi diikat dengan tali perahu. Ada yang mulai kelihatan aneh. Dari tadi si nelayan tidak melihat badan si lembu, cuma kepalanya saja yang ditariknya dengan perahunya. Dan saat ia menoleh ke belakang, alangkah terkejutnya si nelayan tadi, karena badan si lembu sangat panjang sekali, katanya seperti batang kelapa besarnya, dan panjangnya tidak dapat diukur karena sebagian ekornya ke dalam air. Dengan pucat pasi si nelayan bergegas memotong tali perahunya yang dikaitkan pada kepala si lembu tadi, dan menyeberangkan perahunya, kemudian bergegas naik ke darat sambil berlari-lari minta tolong. Namun saat para warga berdatangan, si ular lembu sudah tidak ada lagi di lokasi. Yang ada hanya air sekitar berubah dipenuhi oleh buih-buih air yang sangat banyak serta bergelombang. Padahal saat itu tidak ada kapal-kapal yang lewat atau angin kencang. Setiap malam Jumat dan saat bulan purnama penuh, katanya beberapa warga terkadang masih melihat kilatan air dan gedebur ombak yang seolah-olah ada suatu kekuatan raksasa yang bergerak. Padahal saat itu sungai dan keadaan tenang dan angin tidak berhembus kencang. Walaupun ada angin juga tidak membuat gelombang besar karena hanya sebuah sungai saja. Dan saat pembangunan jembatan Mahakam, beberapa orang yang terkait dengan proyek ini katanya beberapa kali diberi mimpi yang sama. Aneh kan, berapa orang yang punya mimpi yang sama dengan pesan agar minta sebuah tebusan, yaitu kepala orang. Namun hal itu tidak mungkin, sehingga para pekerja proyek waktu itu berinisiatif cukup digantikan dengan mengganti 7 kepala sapi dan ditanam di setiap tiang jembatan tersebut. Ternyata katanya sesembahan atau sesajen tidak diterima oleh siluman tersebut, dan setelah itu korban mulai berjatuhan. Para pekerja jembatan Mahakam tersebut, beberapa diantaranya tewas karena jatuh saat mengerjakan jembatan tersebut. Kalau tidak salah ada 4 orang, salah satunya seorang insinyur. Teknisnya, nama-nama yang tewas di dalam pembuatan atau pengerjaan jembatan Mahakam masih tertera sebagai prasasti di sudut jembatan tersebut. Demikianlah sekilas mitos si ular lembu penjaga pusaran air, lokasi jembatan Mahakam di Samarinda, Kalimantan Timur. Karena ini hanya sebuah legenda, maka cukup sekedar tahu saja, seperti cerita dongeng saja. Segala sesuatunya hanya Allah yang Maha Besar. Sekian dan terima kasih.